Ku hadiri pernikahan suamiku dengan istri barunya dengan membawa anak kami yang baru lahir. Langit pagi itu teduh, tidak terlalu cerah, tidak pula gelap. Seperti suasana hati Yeni saat ia membuka jendela dapur rumah kontrakan kecil mereka di pinggiran kota. Udara segar menerpa wajahnya, membawa aroma tanah yang baru disiram embun. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 6:12. Di meja dapur, panci air mendidih mulai berembun di bagian tutupnya. Ia segera menurunkan api kompor, lalu mengambil 2 butir telur dan sepiring nasi yang tersisa semalam. Dapur itu tidak luas, tapi bagi Yeni, itu cukup. Cukup untuk menyiapkan sarapan Randy setiap pagi, cukup untuk menenangkan diri saat malam-malam panjang terasa lebih berat dari biasanya. 3 bulan lagi, ia akan menjadi seorang ibu. Kandungannya memasuki usia 6 bulan minggu ini. Ia semakin cepat lelah, tapi belum pernah sekalipun membiarkan Randy berangkat kerja tanpa sarapan. Ia menuangkan air panas ke dalam gelas berisi serbuk kopi instan yang biasa Randy minum. Aroma pahit menguar, menandai bahwa pagi benar-benar telah dimulai. Ia menaruh piring dan gelas di atas meja makan, lalu melangkah ke kamar. Randy masih duduk di pinggir ranjang, merapikan dasinya di depan cermin. Kemeja biru muda itu sudah disetrika rapi sejak semalam. Yeni duduk di sisi ranjang, menyisir rambutnya perlahan. Pandangannya sesekali mencuri-curi arah cermin, memperhatikan suaminya yang tampak tergesa namun tetap rapi. "Sudah aku siapkan kopinya di meja," ucap Yeni tanpa menoleh. Randy menjawab singkat, tanpa melihat ke arah istrinya. Yeni tidak tersinggung. Sudah cukup sering Randy menjawab dengan nada seperti itu. Ia memilih diam, menyelesaikan sisiran terakhirnya, lalu bangkit berdiri. "Kalau kamu mau, nanti aku buatkan bekal juga," tawarnya sambil merapikan lengan bajunya sendiri. "Nggak usah, hari ini makan di luar saja. Ada rapat sampai sore," jawab Randy, kali ini sambil menatap sekilas. Yeni mengangguk. Ia tahu, jadwal Randy memang padat akhir-akhir ini. Tapi entah kenapa, beberapa minggu terakhir, padatnya terasa berbeda. Lebih kerap pulang malam, lebih sering membawa pulang ponsel yang terkunci dengan password yang baru. Ia bukan tipe istri yang curigaan, tapi ada yang perlahan membuat hatinya kerap bertanya-tanya. Randy meneguk kopinya sambil membaca layar ponsel. Jemarinya cepat menari di atas layar, seperti mengejar sesuatu yang tidak ingin tertinggal. Sesekali ia menyipitkan mata, lalu senyum tipis yang tak pernah diberikan untuk Yeni muncul di sana. Yeni duduk di hadapannya, memandangi wajah itu yang dulu selalu hangat setiap pagi. Ia ingat betul, 2 tahun pertama pernikahan mereka diisi dengan banyak tawa dan impian-impian kecil. Menabung bersama, mengincar rumah subsidi, merencanakan liburan ke Jogja, dan bersyukur untuk hal-hal sederhana seperti berdua menonton acara TV sambil makan mie instan di malam hari. Tapi sekarang, semuanya terasa berjarak, tidak meledak, tidak juga menghilang, hanya mengabur seperti bayangan di balik kaca berembun. Randy bangkit, meraih tas kerjanya, dan berdiri di ambang pintu. "Ya sudah, aku berangkat dulu." Yeni menghampiri, mencium tangan suaminya seperti biasa. "Hati-hati di jalan." Pintu tertutup. Suara langkah sepatu menyusuri gang kecil di depan rumah, lalu perlahan menjauh. Yeni berdiri beberapa detik di ambang pintu, menatap pagar besi kecil yang mulai berkarat. Ia menarik napas panjang, lalu masuk kembali. Waktu berjalan lambat setiap kali Randy pergi. Ia membersihkan meja makan, mencuci piring, lalu duduk di sofa ruang tengah sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Bayi di dalam kandungan bergerak pelan, seperti ingin ikut bicara. "Nak, semoga kamu tumbuh jadi anak kuat ya. Mama tahu, mungkin sekarang belum semuanya sempurna, tapi nanti akan ada waktunya semuanya jadi lebih baik. Pasti ada." Ia tersenyum sendiri, membelai perutnya. Rumah itu hening. Tidak ada televisi menyala. Tidak ada radio berbunyi. Hanya suara kipas angin dan detak jarum jam yang bergerak perlahan.
Ia meraih buku catatan kehamilan dari laci meja dan mulai mencatat perkembangan hari ini. Tengah hari, ia keluar sebentar untuk membeli sayur. Warung Bu Ijah di ujung gang sudah seperti tempat curhat para ibu-ibu sekitar. Tapi hari ini Yeni hanya membeli sebentar. Tidak banyak bicara. Mas Randy nggak ikut. Yeni? Tanya Bu Ijah sambil membungkus kangkung dan tahu. Kerja, Bu. Ada rapat katanya. Ya. Suami zaman sekarang sibuk terus ya. Tapi tetap jaga diri ya. Perutmu udah besar. Yeni tersenyum. Mengangguk. Sore menjelang. Yeni menyiapkan makanan ringan dan teh manis. Ia tak berharap Randy akan pulang cepat. Tapi tetap berharap. Harapan yang makin hari makin lelah berdiri sendiri. Langit sore berubah jingga. Jalanan depan rumah mulai sepi. Anak-anak yang tadi bermain layangan kini mulai masuk rumah. Lampu-lampu mulai dinyalakan. Yeni duduk di teras, memegang buku catatan. Ia mulai menulis lagi, seperti kebiasaannya setiap malam. Hari ini kamu bergerak lebih aktif. Mungkin kamu senang saat mama masak tadi. Atau kamu juga suka suara burung gereja yang mampir ke jendela dapur. Entahlah, tapi mama senang merasakannya. Seolah kamu ingin bilang kalau mama tidak sendiri. Halaman buku itu mulai penuh dengan tulisan-tulisan seperti itu. Surat untuk bayi yang belum lahir. Surat yang menyimpan harapan, rasa lelah, dan diam-diam menyimpan kesedihan yang tak berani disebutkan. Menjelang malam, Randy belum juga pulang. Ponsel Yeni hanya menampilkan pesan singkat. Pulang malam. Jangan tungguin. Ia tidak membalas. Hanya menatap layar. Lalu meletakkannya di atas meja. Malam makin larut. Yeni makan malam sendirian. Di televisi, sinetron keluarga diputar. Tapi tak ada yang lebih dramatis dari kesepian yang datang perlahan. Diam-diam, tanpa suara, tapi jelas terasa. Randy pulang hampir tengah malam. Bau parfum asing menempel di bajunya. Ia masuk tanpa bicara, langsung ke kamar mandi. Yeni hanya melihat dari sudut mata. Tidak ada yang ditanya, tidak ada yang dijelaskan. Seperti dua orang yang hanya kebetulan tinggal di rumah yang sama. Setelah mandi, Randy langsung berbaring. Tak ada pelukan, tak ada percakapan seperti dulu. Yeni mematikan lampu. Di dalam gelap, ia menatap langit-langit kamar. Bayinya menendang pelan. Mama masih di sini, nak, bisiknya. Hari-hari berikutnya datang seperti lembaran kalender yang robek satu persatu. Diam-diam, tanpa suara keras, tanpa kejutan. Hanya tanggal-tanggal yang berganti, cuaca yang berubah, dan rasa sepi yang semakin pandai menetap di dalam rumah. Yeni duduk di pojok kamar, menyandarkan tubuhnya ke bantal panjang. Tangannya membelai perutnya yang sudah makin besar. Sepasang kaki di bawahnya tampak membengkak. Setiap sore seperti ini, ia mulai merasa nyeri di punggung dan telapak kaki. Tapi ia sudah terbiasa tidak mengeluh. Di meja kecil dekat ranjang, ada sebotol minyak kayu putih dan buku kehamilan yang halaman-halamannya mulai penuh dengan catatan tangan. Di sana, Yeni menuliskan segala perubahan kecil yang ia alami. Kapan perut mulai terasa tegang, kapan bayinya bergerak, atau kapan kepalanya mulai pusing karena kurang tidur. Sejak bulan ke-6 ini, tubuhnya memang makin cepat lelah. Tapi bukan lelah itu yang paling ia rasakan. Lelah yang sesungguhnya adalah menunggu kepastian, perhatian, bahkan sekadar sapaan ringan dari Randy yang makin sulit ditebak. Sore itu, Randy pulang lebih awal dari biasanya. Jam 7 malam ia sudah ada di rumah. Yeni sempat terkejut. Bahkan belum sempat menyiapkan teh hangat atau makanan ringan seperti biasanya. Udah makan di luar? Tanya Yeni saat melihat Randy mengganti bajunya dan menyimpan tas kerjanya ke dalam lemari. Udah, jawabnya singkat. Lalu duduk di tepi ranjang dan membuka ponsel. Yeni berdiri di depan pintu kamar, sejenak menimbang. Lalu melangkah perlahan masuk dan duduk di sisi ranjang, menyisakan jarak. Aku tadi ke bidan, katanya pelan. Kata Bu Lucy, berat bayinya bagus. Tapi aku harus banyak istirahat. Aku juga mulai susah tidur. Minum susu aja yang banyak, jawab Randy tanpa melepaskan pandangannya dari layar ponsel.
Yeni diam beberapa saat. Ia memperhatikan garis rahang suaminya yang kini tampak lebih tegas, tapi dingin. Pundaknya yang dulu tempat bersandar, kini terasa seperti tembok yang terlalu tinggi untuk dijangkau. "Kamu masih capek ya?" tanya Yeni hati-hati. "Enggak. Kayaknya kamu banyak pikiran akhir-akhir ini. Mau cerita?" Yeni mencoba menurunkan nada suaranya serendah mungkin, sehalus mungkin, seolah takut ucapannya menjadi angin yang mengganggu. "Nggak ada yang perlu diceritain." Yeni terdiam lagi. Tangannya mengelus perut. Ia ingin bicara, tapi tak tahu lagi harus memulai dari mana. Dulu, saat mereka baru menikah, percakapan mereka mengalir seperti air sungai yang jernih, entah tentang menu makan malam, rencana akhir pekan, atau sekadar keluhan pekerjaan. Sekarang, bahkan untuk menyentuh pembicaraan ringan saja seperti mengaduk air yang sudah membeku. Beberapa menit berlalu. Randy bangkit dan keluar kamar. Yeni tetap duduk, menatap ke arah kosong. Ia tidak menangis, hanya diam, seperti seseorang yang mulai berdamai dengan ketidakjelasan. Malam itu, Yeni menulis lagi di buku kecilnya. "Hari ini papa kamu pulang cepat, tapi mama merasa lebih jauh dari biasanya. Kadang, kehadiran seseorang tidak selalu berarti ia benar-benar hadir. Tapi mama tahu, kamu hadir di sini, di dalam tubuh ini, dan itu cukup untuk membuat mama bertahan." Keesokan harinya, Yeni bangun lebih pagi dari biasanya. Ia bersiap ke puskesmas untuk pemeriksaan rutin. Randy tidak menawarkan diri untuk menemani. Ia hanya berkata akan langsung ke kantor karena ada pertemuan dengan klien. Di ruang tunggu puskesmas, Yeni duduk bersama beberapa ibu hamil lain. Mereka saling bercerita, saling menanyakan usia kehamilan dan keluhan masing-masing. Yeni tersenyum, tapi lebih banyak diam. Ia mendengarkan dengan sopan, menjawab secukupnya, tapi tidak membuka banyak topik. Setelah pemeriksaan, bidan memberi beberapa catatan tambahan. Tekanan darahnya agak rendah, dan ia disarankan lebih banyak istirahat. "Tapi, kamu juga perlu teman ngobrol, Yeni. Kehamilan itu bukan cuma soal fisik. Mental juga penting. Kalau kamu merasa tertekan, harus cerita. Ada yang bisa kamu percaya, kan?" Yeni mengangguk. Senyumnya tipis, seperti lipatan kertas yang hampir sobek. "Saya punya buku harian, Bu," jawabnya. Bidan tersenyum. "Itu bisa membantu juga." Di rumah, Yeni membuka lemari dan menemukan tumpukan pakaian bayi yang dulu ia beli diam-diam dari uang tabungannya sendiri. Ada baju putih kecil dengan gambar bebek kuning, ada selimut biru muda, ada topi rajut mungil yang ia dapat dari tetangganya. Ia menyusun semuanya ke dalam laci khusus, sambil membayangkan wajah bayi yang akan segera lahir ke dunia. Sore itu, Yeni duduk di teras sambil membaca buku panduan ibu hamil. Setiap halaman berisi gambar perkembangan janin, tips makan sehat, dan saran-saran agar tetap positif menjelang persalinan. Saat ia menutup buku itu, langit mulai gelap. Suara motor Randy terdengar dari ujung gang. Yeni bangkit, menyambutnya seperti biasa. Tapi kali ini, ia perhatikan ada sesuatu di mata Randy yang tidak bisa ia jelaskan. Tatapan kosong yang dingin, seolah ada sesuatu yang sedang ditutup. Sesuatu yang tidak ingin dibagi. "Makan dulu yuk," ajak Yeni. "Nggak lapar. Aku capek," jawab Randy sambil membuka sepatunya dan berjalan ke kamar. Yeni berdiri beberapa detik di ruang tengah, memandang ke arah kamar yang pintunya tertutup. Di dalam sana, suaminya duduk, tidur, atau entah sedang apa. Di luar sini, dirinya berdiri sendirian, dengan janin dalam kandungan yang setiap hari bertanya tanpa suara. Setelah mandi, Yeni masuk ke dapur dan memanaskan nasi. Ia tidak ingin makan sendiri malam ini. Ia membawa piringnya ke kamar, duduk di lantai, menyender ke tembok. "Aku boleh duduk di sini sebentar?" tanyanya. Randy tidak menjawab. Yeni tetap duduk. Ia makan perlahan, sambil sesekali melirik suaminya yang kini asyik membuka aplikasi media sosial di ponselnya. "Besok aku ke bidan lagi. Mau ambil hasil lab. Kalau kamu sempat, temani ya." Randy menoleh sebentar,
lalu kembali menatap layar. "Lihat nanti," katanya datar. Yeni mengangguk, lalu diam, lalu selesai makan, lalu bangkit berdiri dan mencuci piringnya tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Yeni menghabiskan waktu sendirian lebih sering. Ia mulai menyulam nama bayi yang sudah ia pilih di atas kain putih kecil. Nama yang ia pilih sendiri, tanpa pernah sempat berdiskusi dengan Randy. Ia juga mulai menyiapkan perlengkapan bersalin secara perlahan. Membeli pembalut nifas, botol minyak telon, sampai baju menyusui. Semua dilakukan diam-diam, dengan uang hasil menjahit kecil-kecilan pesanan tetangga. Setiap malam, ia menulis, "Hari ini Mama merasa sendiri. Tapi kamu selalu gerak-gerak kalau Mama sedih. Seolah kamu tahu kapan Mama perlu ditemani. Mama nggak minta apa-apa dari papa kamu. Cuma ingin kamu lahir dengan selamat. Itu saja." Minggu itu, Randy pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya lebih bersih dari keringat. Tapi bajunya wangi dengan aroma parfum yang tak pernah dipakai Yeni. Ia masuk rumah dengan langkah pelan. Tidak bersalah, tidak juga menjelaskan. Yeni bangkit dari duduknya di ruang tamu. "Kamu dari mana?" "Kerja. Ini malam minggu." "Aku lembur." Yeni tidak membantah, hanya memandangi wajah itu beberapa detik. "Besok bisa antar aku ke toko bayi? Aku mau beli beberapa perlengkapan tambahan. Aku nggak kuat bawa banyak sendiri." Randy melepas jam tangannya, meletakkannya di atas meja. "Lihat nanti." Yeni tidak mengangguk, tidak juga menolak. Ia hanya masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap pantulan wajahnya di cermin kecil. Di sana, ia melihat bayangan seorang istri yang masih mencoba bertahan. Seorang calon ibu yang sedang belajar mencintai 2 kali lebih keras, untuk dirinya sendiri, dan untuk anaknya yang belum lahir. Ia menutup lampu, membiarkan malam mengambil alih. Pagi itu, Yeni membuka matanya saat cahaya dari sela gorden menyelinap masuk ke dalam kamar. Udara belum panas, tapi dadanya terasa hangat, atau mungkin lebih tepat disebut menghangatkan diri sendiri. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, tangan kirinya mengelus perut, tangan kanan menyangga punggung. Bayi dalam kandungannya bergerak pelan seperti menyambut pagi yang tenang. Di sisi tempat tidur, Randy sudah tak ada. Yeni memeriksa meja, tak ada secangkir kopi yang tersisa seperti biasanya. Ia membuka pintu kamar dan melihat dapur kosong. Pintu pagar juga sudah terbuka. Randy ternyata berangkat lebih awal dari biasanya. Ia hanya meninggalkan secari kertas di atas meja makan. "Pergi lebih pagi. Ada meeting di luar kota. Jangan lupa makan." Yeni menatap tulisan itu cukup lama. 2 kalimat. Tanpa salam. Tanpa nama panggilan yang biasanya hangat. Kertas itu kemudian dilipat, dimasukkan ke dalam laci tempat Yeni menyimpan semua catatan dan surat-surat kecil dari Randy, termasuk yang ditulis saat mereka baru menikah. Kumpulan kecil itu kini seperti museum yang menyimpan sisa-sisa perhatian. Hari itu Yeni tidak keluar rumah. Ia merasa tubuhnya terlalu berat untuk pergi kemanapun. Ia hanya mencuci, membersihkan kamar, menyiram bunga di pot kecil yang tergantung di tembok depan rumah. Semua dilakukan perlahan, sambil sesekali berbicara sendiri kepada anak yang sedang tumbuh di rahimnya. "Kalau kamu perempuan, Mama ingin kamu jadi perempuan yang kuat, tapi tetap lembut. Jangan sampai keras hati. Kalau kamu laki-laki, jadilah laki-laki yang tahu bagaimana cara menghargai perempuan, bukan sekadar menyentuh tapi juga menjaga." Yeni berhenti sejenak. Ia menyadari suaranya bergetar saat mengatakan itu. Sore menjelang, hujan turun pelan. Hujan pertama setelah beberapa minggu udara kering menggantung. Aroma tanah basah menyelusup dari jendela. Yeni duduk di ruang tamu, selimut tipis di pangkuannya. Ia mengisi waktu dengan menjahit label nama kecil yang ia rencanakan untuk bayi. Naila. Nama itu ia pilih setelah berminggu-minggu mencari arti. Naila, kata yang berasal dari bahasa Arab, artinya, yang berhasil meraih. Yeni berharap anaknya kelak akan menjadi perempuan yang berhasil meraih cinta, bukan hanya diberi secuil lalu ditarik kembali seperti yang kini ia rasakan.
Saat jarum hampir menusuk ujung jari, terdengar suara ketukan pintu. Pelan, tapi cukup jelas. Yeni beranjak, membuka pintu dengan napas yang sedikit tersendat. Di depannya berdiri Ratih, tetangganya, sambil tersenyum canggung. "Aku mau balikin piring waktu kamu kirimin sop minggu lalu," katanya sambil menyerahkan piring putih bertutup. Yeni tersenyum lemah. "Makasih, Ratih." Mereka berbincang sebentar di teras. Ratih, seperti biasanya, tak bisa menahan diri untuk bertanya sesuatu yang terasa terlalu cepat. "Mas Randy sering di Nasya sekarang?" Yeni terdiam sesaat. Ia menatap air hujan yang menetes dari ujung genteng. "Iya, katanya proyek baru lagi ramai." Ratih mengangguk, lalu menatap Yeni cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu perlu apa-apa, bilang aja ya. Kadang aku lihat kamu sendirian terus. Suka kasihan." Yeni tersenyum. "Aku baik-baik aja kok." Setelah Ratih pulang, Yeni kembali masuk. Ia duduk di depan cermin kamar, menyisir rambutnya pelan. Pandangannya menangkap sebuah benda kecil di sudut tas Randy yang tergantung di dinding. Struk pembayaran. Ia tak pernah menyentuh barang-barang suaminya. Tapi entah kenapa hari itu jarinya tergerak. Mungkin karena tak tahan lagi menahan semua pertanyaan yang belum terjawab. Kertas itu adalah nota dari restoran yang cukup mahal di tengah kota, tertanggal 2 malam lalu, malam saat Randy bilang lembur. Jumlahnya cukup besar untuk 2 orang. Di bagian bawah nota tertera tulisan tangan kecil. "Thanks for tonight, Meli," dengan gambar emotikon senyum. Tangan Yeni gemetar. Ia tidak langsung menangis. Ia hanya memandangi tulisan itu selama beberapa menit. Berulang-ulang. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengarnya. Samar. Saat tak sengaja mendengar Randy menelepon di kamar mandi beberapa minggu lalu. Suara wanita di seberang terdengar cukup jelas. "Meli, aku lagi sama istri. Nanti aku hubungi lagi, ya." Saat itu Yeni tak menanyakan apa-apa. Ia ingin percaya. Ia memilih diam. Tapi kini, semuanya seperti potongan puzzle yang pelan-pelan menyatu. Malam itu, Randy pulang lewat tengah malam. Ia tampak lelah, tapi tetap rapi. Wangi tubuhnya bukan wangi parfum yang biasa. Ia masuk tanpa menyalakan lampu, mengira Yeni sudah tidur. Tapi Yeni belum tidur. Ia duduk di ranjang dengan lampu tidur menyala redup. "Kamu pulang?" Randy kaget, lalu berusaha tersenyum. "Belum tidur." "Nggak bisa tidur," jawab Yeni, pelan. Ia menunjuk ke perutnya. "Naila gerak terus malam ini." Randy hanya mengangguk, membuka kemeja, lalu menuju kamar mandi. Yeni membuka laci kecil di sebelah ranjang. Ia menaruh struk restoran itu di atas meja. Saat Randy keluar dari kamar mandi, ia melihat kertas itu. "Kamu melihat tasku?" tanyanya. Nada suaranya langsung berubah. "Aku nemu itu jatuh di lantai tadi," jawab Yeni tanpa ekspresi. Randy menatap Yeni. Matanya sempat berkedip cepat. Mungkin menimbang untuk berkata jujur atau berbohong. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menarik napas, lalu mengambil kertas itu dan memasukkannya ke sakunya. "Meli itu siapa?" Randy tak menjawab. Ia berjalan ke arah jendela, membuka sedikit tirai, lalu kembali duduk di tepi ranjang. "Teman kerja," katanya akhirnya. Teman kerja sampai makan malam di restoran mahal, dan menulis pesan tangan seperti itu. Randy memijit pelipisnya. "Yeni, kamu lagi hamil. Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh." "Aneh-aneh?" Yeni menatap wajah suaminya dengan tajam. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa suara yang ditahan-tahan. "Aku nggak butuh jawaban panjang. Aku cuma pengen kamu jujur. Kamu masih anggap aku istrimu?" Randy tidak menjawab. Diamnya cukup jelas. Yeni menghela napas panjang, lalu merebahkan tubuh ke sisi tempat tidur. Punggungnya membelakangi Randy. Ia tak ingin berkata lagi malam itu. Bukan karena takut, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah untuk menyaring setiap kalimat dari bibir orang yang dulu ia percaya sepenuhnya. Pagi harinya, saat Yeni membuka matanya,
Randy sudah tak ada. Di meja makan, tidak ada kopi, tidak ada secari kertas, tidak ada jejak. Hanya udara yang mulai dingin meski matahari sudah tinggi. Yenny duduk di sofa, memeluk lututnya, lalu menunduk. Di dalam perutnya, Naila kembali bergerak. Ia menutup matanya, lalu berbisik, "Mama tahu kamu dengar. Kita akan baik-baik saja." Udara pagi masih basah oleh embun sisa hujan malam tadi. Yenny duduk di ruang tengah dengan kaki diselonjorkan dan bantal besar menopang punggungnya. Perutnya sudah sangat besar sekarang. Nafasnya mulai pendek-pendek saat berjalan dari kamar ke dapur. Tapi yang membuat dadanya sesak bukan hanya tekanan dari rahim, melainkan tekanan yang ia simpan dalam hati. Sudah beberapa hari Randy tidak pulang. Tanpa pesan, tanpa kabar, tanpa alasan yang cukup. Yenny tidak mencoba menelepon. Ia merasa itu hanya akan menyakiti dirinya lebih dalam. Tapi ia tetap memeriksa ponselnya tiap jam. Ada harapan kecil yang tetap menolak padam, bahwa Randy akan menghubungi, bahwa semua ini hanya sementara, bahwa badai ini masih bisa reda. Tapi layar ponselnya tetap kosong, hanya diisi promo dari marketplace, notifikasi dari grup ibu hamil, dan sesekali pesan dari Ratih, tetangganya. Yenny memutuskan untuk menyapu halaman depan. Ia menahan napas tiap kali membungkuk. Keringat mengalir dari pelipis ke dagu. Namun pekerjaan fisik itu terasa lebih menenangkan daripada duduk diam di rumah dan menunggu. Lagi pula, bayi dalam kandungannya harus tetap digerakkan. Ratih melintas di depan rumah dan melambai. Yenny membalas dengan senyuman tipis. "Capek, Yenny?" tanya Ratih mendekat. "Biasa, Ratih. Gerakin badan sedikit biar nggak kaku." "Mas Randy masih dinas?" Pertanyaan itu seperti tusukan kecil yang tidak bisa dihindari. Yenny mencoba tersenyum lebih lebar dari biasanya. "Iya, katanya lagi banyak urusan," jawabnya tanpa menatap langsung. Ratih mengangguk pelan, lalu pamit setelah mengantarkan beberapa lembar daun pepaya dan singkong dari kebun belakang rumahnya. Yenny membawanya ke dapur, mencuci perlahan, dan memasaknya tanpa banyak suara. Hanya suara gemericik air keran dan detak jam di dinding yang menemani. Malamnya, Yenny membuka buku hariannya lagi. Kali ini ia tidak langsung menulis. Ia duduk lama memandangi halaman terakhir yang ia isi 2 hari lalu. Lalu ia memulai satu kalimat baru. "Kadang, Mama pengin marah. Tapi Mama takut kalau kemarahan itu malah membebani kamu yang sedang tumbuh. Jadi Mama simpan semuanya. Mama tahan. Tapi rasa sesak ini makin lama makin besar, Nak." Air mata jatuh, tapi tidak disertai suara. Ia tidak menangis seperti orang yang kehilangan, tapi seperti seseorang yang terlalu lama menahan rasa perih. Air mata itu jatuh seperti air hujan yang menetes dari atap rusak. Tidak kencang, tapi terus-menerus. Di malam-malam sebelumnya, Yenny masih berharap Randy akan mengetuk pintu dan berkata bahwa ia menyesal. Tapi malam ini, ia justru merasa kehadiran Randy akan membuatnya makin sulit bernapas. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. "Aku nginep di luar kota. Ada urusan. Jangan tungguin." Randy. Tidak ada tanya tentang kondisi Yenny. Tidak ada kalimat, "Jaga diri," atau "Gimana kondisi kamu?" Bahkan tidak ada satu kata pun tentang bayi mereka. Yenny menatap pesan itu dengan hati yang tidak lagi berharap. Keesokan harinya, Yenny pergi ke bidan sendirian. Ia naik ojek, lalu berjalan perlahan ke ruang pemeriksaan. Hari itu ia menjalani pemeriksaan detak jantung janin dan posisi kepala bayi. Bayi sudah mulai turun. Dalam 1 atau 2 minggu ke depan, mungkin akan lahir. "Yenny, kamu bawa siapa?" tanya Bu Lucy, bidan yang selama ini memeriksa kehamilannya. "Sendiri, Bu," jawab Yenny sambil tersenyum tipis. Bidan itu menatap Yenny dengan sorot mata lembut. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi memilih tidak mendesak. "Kamu harus banyak istirahat. Ya, jangan terlalu capek. Dan kalau ada tanda-tanda mau lahiran, langsung hubungi saya. Jangan tunggu lama." Yenny mengangguk. Ia mencatat semua arahan dengan teliti, lalu pulang ke rumah. Sore harinya,
Ia duduk di depan lemari. Tangannya membuka satu persatu laci kecil tempat baju-baju bayi tersimpan. Ia memandangi satu bodi putih dengan hiasan renda kecil. Lalu mengambil selimut pink muda dari tumpukan bawah. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi matanya berkaca-kaca saat ia mulai berbicara pelan pada baju-baju itu. Kamu akan pakai ini nanti. Ya, Mama udah siapin. Gak mewah. Tapi Mama beli pakai uang hasil Mama sendiri. Ia berhenti sejenak. Papa kamu mungkin gak akan ada di hari kelahiran kamu. Tapi Mama janji, Mama bakal kuat. Buat kamu. Yeni kemudian menyiapkan satu tas kecil berisi baju ganti, pembalut, minyak telon, kain bedong, dan semua kebutuhan dasar untuk persalinan. Ia letakkan di dekat pintu kamar. Hanya untuk berjaga-jaga, katanya dalam hati. Malam hari, tubuh Yeni mulai merasa berat. Rasa mual yang sempat reda beberapa minggu, kini muncul lagi. Ia muntah 2 kali sebelum akhirnya bisa berbaring. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di rumah yang asing, tapi ada suara Randy di dalamnya. Ia berjalan mencari asal suara itu. Tapi setiap pintu yang ia buka justru menampilkan Meli sedang duduk bersama Randy. Di mimpi itu, Randy memeluk wanita itu. Sementara Yeni hanya berdiri di ambang pintu dengan perut buncit dan wajah bingung. Ia terbangun dengan napas tersengal. Matanya langsung mencari jam dinding. Pukul 3.17. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar. Hatinya bergetar lebih kencang. Ia tidak tahu apakah itu sekadar mimpi atau peringatan. Tapi rasa sakitnya nyata. Malam itu Yeni tidak bisa tidur lagi. Pagi datang dengan cuaca yang cerah. Tapi Yeni merasa berat. Tidak hanya fisiknya, tapi juga hatinya. Ia menyeduh teh manis, lalu duduk di teras. Tak lama kemudian, Ratih datang membawa sepiring pisang goreng. Kamu kelihatan pucat. Yeni, udah makan? Baru nyeduh teh. Ratih duduk di sampingnya, menyodorkan gorengan. Yeni mengambil satu, menggigit kecil. Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku ada. Ya, ujar Ratih pelan. Yeni menoleh. Makasih, Ratih. Aku cuma capek. Tapi bukan karena kandungan. Capek nunggu, capek mikir. Ratih tidak langsung menjawab. Tapi ia kemudian bertanya dengan hati-hati. Kamu yakin Mas Randy di luar kota? Yeni diam cukup lama. Lalu menjawab pelan. Kalau dia bilang begitu, ya aku percaya. Ratih menggigit bibir bawahnya, tanpa ragu mau melanjutkan atau tidak. Aku nggak enak ngomongnya. Tapi 2 hari lalu aku lihat dia di daerah kota baru. Dia jalan sama seorang cewek. Nggak kelihatan kayak urusan kerjaan. Mereka gandengan. Yeni menunduk. Hatinya mengencang. Tapi wajahnya tidak berubah. Makasih, Ratih. Aku ngerti kamu cuma pengin aku tahu. Dan aku juga butuh tahu. Ratih menggenggam tangan Yeni. Kamu kuat, tapi kamu nggak harus pura-pura terus. Malamnya, Yeni duduk di meja makan, menulis satu surat untuk dirinya sendiri. Untuk Yeni yang bertahan terlalu lama, sudah waktunya kamu berdiri. Kamu bukan istri yang gagal. Kamu bukan perempuan yang ditinggalkan karena tak cukup baik. Kamu adalah ibu dari anak yang sedang berjuang tumbuh dalam tubuh yang luka. Dan kamu akan sembuh. Meski pelan. Ia melipat kertas itu, menyimpannya di dalam buku hariannya. Lalu ia bangkit, dan menatap wajahnya sendiri di cermin ruang tamu. Di sana, ia melihat bukan perempuan lemah, tapi perempuan yang memilih diam untuk tidak menghancurkan. Dan itu jauh lebih kuat dari kemarahan apapun. Dini hari itu begitu sunyi. Hanya suara jam dinding dan detak jantung Yeni yang terdengar di dalam kamarnya. Ia baru saja mematikan lampu tidur, menyelimuti tubuhnya yang makin sering merasa dingin meski udara tak terlalu sejuk. Tangannya menelusuri perutnya yang makin membesar dan terasa makin berat. Gerakan kecil dari dalam masih terasa. Tendangan halus, gesekan mungil yang menunjukkan si bayi tetap aktif. Namun malam itu terasa berbeda. Satu denyutan aneh menjalar dari punggung ke perut bagian bawah. Tidak terlalu menyakitkan,
Tapi cukup membuat Yeni terbangun sepenuhnya. Ia duduk perlahan, memejamkan mata, menenangkan diri. Nafasnya pelan-pelan mulai teratur kembali. Ia sempat mengira itu hanyalah kontraksi palsu, seperti yang sering ia alami 2 minggu terakhir. Tapi 10 menit berlalu, dan rasa itu muncul lagi, lebih kuat, lebih dalam, dan tidak hilang secepat yang tadi. Yeni melirik jam. Pukul 2.46. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke kamar mandi untuk membasuh wajah. Saat ia melangkah keluar, ada cairan hangat mengalir perlahan di antara pahanya. Tidak deras, tapi cukup membuatnya panik sesaat. Ia menghela napas, memegang pinggiran pintu. Ya Tuhan! Itu air ketuban. Yeni tahu. Ia pernah membaca soal itu, menanyakan kepada bidan, dan mendengarnya dari forum ibu-ibu hamil. Semua tanda itu jelas. Bayinya akan segera lahir. Dan ia sendirian. Yeni memegang perutnya, lalu perlahan-lahan berjalan ke tepi ranjang. Tangannya meraih tas kecil yang memang sudah ia siapkan sejak minggu lalu. Ia membuka ponsel, dan dengan jari gemetar, menekan kontak Bu Lucy, sang bidan. Nada sambung pertama tak diangkat. Kedua pun sama. Pada nada sambung ketiga, akhirnya terdengar suara serak di ujung sana. Halo, Yeni. Bu, saya rasa air ketuban saya pecah. Oh, ya Tuhan. Sekarang juga? Ada kontraksi? Ada. Sudah 2 kali dalam setengah jam terakhir. Kamu di rumah sendirian. Yeni menelan ludah. Sejenak ingin menjawab bahwa ada suaminya. Tapi kalimat itu tidak pernah keluar. Iya, Bu. Sendirian. Suara Bu Lucy terdengar tegas namun tetap lembut. Dengar ya. Kamu jangan panik. Duduk sebentar, tarik napas. Saya akan segera ke sana. Tunggu saya. Jangan pergi sendiri. Yeni mengangguk pelan meski tahu tak akan terlihat dari seberang sana. Setelah menutup telepon, Yeni berjalan pelan menuju pintu depan. Ia duduk di sofa ruang tamu. Tangannya memeluk tas persalinan. Rasa nyeri makin terasa, datang dalam gelombang. Tapi yang lebih menyesakkan adalah kesendirian itu. Di tengah krisis seperti ini, tidak ada Randy di sisinya. Tak ada suara yang bisa menenangkan. Tak ada tangan yang menggenggam. Ia bahkan tak tahu apakah Randy akan datang jika ia memberitahu. Yeni membuka WhatsApp, menulis pesan dengan penuh keraguan. Air ketuban pecah. Aku mau lahiran. Aku sendiri. Pesan itu tertahan beberapa detik sebelum akhirnya ia kirim. Layar menunjukkan status. Terkirim, tapi tidak terbaca. Yeni tak berharap banyak. Yang ia inginkan sekarang hanya keselamatan bayi di dalam kandungannya. Tak lama, suara motor terdengar di depan rumah. Ratih berlari dari halaman sambil mengenakan jaket tipis. Wajahnya panik. Yeni, kamu pecah ketuban. Yeni mengangguk pelan. Aku udah hubungi Bu Lucy. Ratih membopong tas Yeni, lalu membantu Yeni berdiri. Beberapa menit kemudian, Bu Lucy datang dengan mobil pribadi. Ratih ikut naik ke belakang bersama Yeni, memegangi tangan perempuan yang tengah berjuang menahan sakit. Perjalanan ke klinik terasa seperti menembus kabut yang tebal. Lampu-lampu jalan seolah bergerak lambat. Waktu seakan membeku. Yeni menahan kontraksi yang mulai datang lebih cepat. Tangannya menggenggam erat tangan Ratih, dan air mata mengalir pelan. Bukan karena sakit, tapi karena ia merasa harus melalui saat terpenting dalam hidupnya tanpa kehadiran orang yang dulu ia anggap sebagai pelindung. Di ruang bersalin yang sejuk dan harum antiseptik, Yeni menggigit bibir bawahnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Suara Bu Lucy membimbingnya dengan lembut. Kamu kuat, Yeni. Bayinya sudah sangat dekat. Yeni memejamkan mata, mengumpulkan sisa tenaganya. Setiap dorongan membuat tubuhnya seperti terbelah. Tapi di balik semua rasa sakit, ada rasa yang jauh lebih besar. Rasa ingin menyambut kehidupan baru. Rasa ingin menyelamatkan satu-satunya alasan ia masih bisa berdiri hari ini. Dan saat suara tangis pertama itu terdengar, nyaring, kuat, dan merambat ke seluruh ruangan, Yeni tidak bisa menahan tangisnya.
Ia tidak peduli bahwa tubuhnya terasa remuk. Ia tidak peduli bahwa wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Anaknya lahir. Seorang bayi perempuan dengan berat 3,1 kilogram. Lahir dengan kondisi sehat. Dan langsung diletakkan di dada Yeni. Yeni menciumi kening mungil itu. Membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar bayi kecil itu. Kamu, hadiah terbesar yang Mama punya. Pagi harinya, matahari belum terlalu tinggi saat suara notifikasi ponsel Yeni berbunyi. Ia membuka layarnya, menatap nama yang muncul di sana. Randy, aku sibuk tadi malam. Kamu udah lahiran. Yeni membaca pesan itu berulang kali. Tak ada permintaan maaf. Tak ada pertanyaan tentang kondisi dirinya. Bahkan tak ada kalimat lembut yang bisa menenangkan setelah semuanya selesai. Hanya satu kalimat singkat yang terasa hambar dan tak berarti apa-apa dibanding perjuangan panjang semalam. Ia tidak membalas. Yang ia lakukan hanyalah menatap bayi di pelukannya yang tengah tertidur tenang. Ia tidak ingin membiarkan pesan itu mencuri ketenangan yang baru saja ia miliki. Anak itu lebih berhak mendapatkan senyum dan kasih dari sang ibu dibandingkan kemarahan dan sakit hati yang belum juga sembuh. Yeni mengusap kepala anaknya, dan saat itu juga ia mengambil keputusan. Hidupnya ke depan bukan lagi untuk mengejar cinta Randy, bukan untuk mempertahankan pernikahan yang pincang, tetapi untuk memastikan bahwa bayi ini tumbuh dengan bahagia, meski tanpa figur ayah yang utuh. Siang itu, Bu Lucy masuk ruang rawat dengan membawa beberapa berkas administrasi dan hasil pemeriksaan bayi. Ratih juga datang kembali, membawa makanan dan perlengkapan bayi yang ia bantu belikan. Makasih ya, Ratih. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu. Ratih tersenyum sambil menyuapi Yeni. Kita perempuan itu kadang diuji lebih dari yang kita kira. Tapi kamu sudah membuktikan kalau kamu bisa melewatinya. Yeni menatap jendela kamar rawat yang terbuka sedikit. Di luar sana, langit cerah, awan bergumpal putih, angin bertiup perlahan. Hati Yeni pun mulai terasa ringan. Mungkin luka ini belum sembuh. Tapi luka itu tidak lagi mengendalikan langkahnya. Bayi mungil di sisi ranjang menguap pelan, lalu membuka mata sejenak. Yeni tersenyum. Namanya Aila, katanya lirih. Ratih menoleh. Indah banget. Artinya apa? Sinar bulan, jawab Yeni. Karena dia datang di malam yang gelap, dan memberi aku cahaya. Ruangan kamar apartemen mungil yang Yeni sewa dari hasil menabung selama beberapa tahun terakhir masih menyisakan bau khas bayi. Bantal-bantal kecil yang berserakan di atas kasur, botol susu yang belum sempat ia cuci, serta keranjang popok yang menumpuk di pojok kamar. Semuanya adalah pengingat akan satu-satunya alasan mengapa ia masih mampu bangun setiap pagi tanpa membiarkan dirinya larut dalam luka. Rara. Bayi mungil itu sedang tertidur di atas pelukan hangatnya. Pipi bulatnya menempel di dada Yeni. Suara napas Rara yang tenang dan teratur mengalir seirama dengan denyut jantung Yeni. Seakan mereka masih satu tubuh. Tapi kenyataannya, mereka berdua sudah menjalani hidup sendiri. Hanya berdua, di tengah kota yang tak pernah benar-benar berhenti bergerak. Tak pernah peduli siapa yang tertinggal di antara derunya. Hari-hari Yeni kini diisi dengan rutinitas yang tak lagi mengenal waktu. Tidur hanya ketika Rara tidur. Makan pun tergantung apakah ia masih punya tenaga untuk memasak, atau sekadar sempat membeli lauk di warteg seberang apartemen. Dulu, rumah yang ia tinggali bersama Randy selalu dipenuhi aroma masakan yang ia racik sendiri. Tapi kini, bahkan membuka kulkas pun bisa terasa seperti beban. Ponsel miliknya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak ia simpan, tapi Yeni tahu betul siapa pemiliknya. Nama itu selalu membuat jantungnya berdebar tak karuan, bukan karena rindu, tapi karena luka yang belum sembuh benar. Randy, besok aku mau ambil semua baju dan dokumen yang masih tertinggal. Bisa kau tinggalin kuncinya di depan pintu, atau titip ke satpam. Yeni membaca pesan itu berulang-ulang. Tak ada sapaan, tak ada tanya kabar, tak juga bertanya soal Rara. Hanya pesan datar seperti urusan transaksi biasa. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Rara yang masih terlelap. Seringkali Yeni ingin menjawab, ingin berteriak, ingin menumpahkan semua kecewa yang tertahan di tenggorokannya, tapi ia terlalu lelah untuk marah.
Setiap kemarahan yang ia simpan kini sudah larut dalam rasa pasrah. Ia tak membalas pesan itu. Ia hanya meletakkan ponsel di meja kecil dekat tempat tidur, lalu kembali memeluk Rara. Di luar, suara kendaraan bersahutan. Suara-suara asing itu terasa kontras dengan keheningan kamar sempitnya, seperti dua dunia yang tak akan pernah bertemu. Yenny tahu, dunia luar akan terus berjalan, tanpa memberi jeda untuk siapapun yang tersungkur. Esok harinya, saat matahari belum tinggi, Yenny sudah bersiap. Ia menata koper kecil berisi sisa-sisa pakaian Randy yang dulu tak sempat dibawa. Kemeja kerja, beberapa buku, dokumen penting, dan satu jaket yang dulu sering ia kenakan saat mengantar Yenny ke klinik saat hamil muda. Bau tubuh Randy masih tertinggal samar-samar di jaket itu, dan saat Yenny menyentuh kainnya, matanya kembali basah. Ia menatap koper itu lama, lalu memaksakan diri menarik resletingnya. Setelah itu, ia menggendong Rara, lalu berjalan ke pintu. Dengan tangan yang gemetar, ia menggantungkan kunci cadangan di dalam amplop putih, menuliskan, "Untuk Randy," dengan tulisan kecil yang nyaris tak terbaca. Ia memberikannya ke satpam seperti yang diminta. 1 jam kemudian, Yenny kembali ke kamar. Ia berdiri di ambang pintu, menatap ruangan yang kembali hening. Di situ, ia merasa semuanya sudah benar-benar berakhir. Bukan hanya karena Randy akan mengambil barang-barangnya, tapi karena tidak ada lagi jejak yang bisa ia pegang. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan. Malamnya, Yenny duduk di depan laptop. Ia mencoba kembali menulis di blog lamanya. Tulisan-tulisan pribadi yang dulu hanya ia bagikan untuk dirinya sendiri. Tapi kali ini, tangannya berhenti di atas keyboard. Ia menatap layar kosong selama beberapa menit, lalu akhirnya mengetik. Apa gunanya mempertahankan seseorang yang tak pernah ingin tinggal? Kalimat itu terasa sederhana, tapi di baliknya ada hancur yang sulit dijelaskan. Ia menulis sepanjang malam, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menumpahkan isi kepala yang terlalu berat jika terus dibawa sendiri. Ia menulis tentang perasaannya saat harus melahirkan sendirian, tentang tangisnya di ruang bersalin, tentang saat pertama kali menggendong Rara, dan bagaimana semua rasa sakit itu seketika menjadi kabur saat melihat mata kecil yang memandangnya penuh ketulusan. Saat tulisan itu selesai, Yenny tak langsung mempublikasikannya. Ia hanya menyimpannya sebagai draft, lalu mematikan laptop. Ia kembali menatap Rara, yang kali ini terbangun dan menangis merengek. Dengan sigap, Yenny menggendongnya, menggoyang tubuhnya pelan sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Dalam gelap, hanya suara lembutnya yang terdengar. Rara perlahan tenang, tapi matanya belum mau terpejam. Ia menatap wajah ibunya dalam diam, seolah ingin mengerti apa yang sedang dirasakan perempuan itu. Yenny membalas tatapannya dengan senyum kecil. "Kita kuat, ya. Walaupun orang lain pergi, kamu tetap sama ibu," bisiknya. Beberapa hari setelah Randy mengambil barang-barangnya, sebuah undangan pernikahan tiba. Amplop mewah berwarna emas muda dengan pita putih yang diikat rapi. Yenny membukanya pelan, dan namanya hampir tak percaya dengan apa yang ia baca. "Dengan segala kerendahan hati, kami mengundang Ibu Yenny Pratiwi untuk hadir dalam acara pernikahan Randy Putra Pranata Ameliana Dewi Hartono." Tangannya bergetar. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Udara yang tadinya terasa cukup kini mendadak menipis. Ia terduduk di lantai, menggenggam undangan itu erat, hingga pita putihnya hampir robek. Ia menatap nama itu, Meliana Dewi Hartono. Nama yang beberapa bulan terakhir mengubah segalanya. Ada rasa ingin membuang undangan itu, membakarnya, menghancurkannya. Tapi Yenny tidak melakukan itu. Ia hanya duduk diam, menggenggam undangan itu seperti benda tajam yang menusuk tangannya, namun tak mampu ia lepaskan. Semalaman Yenny tidak tidur. Ia berjalan bolak-balik di kamar, menatap Rara yang tertidur lelap di ranjang kecilnya. Pertanyaan demi pertanyaan berseliweran di kepalanya. Untuk apa undangan ini dikirimkan kepadanya? Apakah ini semacam sindiran? Ataukah bentuk dari penghinaan yang dibungkus sopan santun? Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam dirinya, keberanian. Keesokan harinya,
Ia kembali membuka lemari. Kali ini bukan untuk menata barang, tapi untuk memilih baju terbaik yang ia punya. Ia mengangkat satu gaun merah marun yang dulu hanya sempat ia kenakan sekali saat menghadiri acara kantor bersama Randy. Gaun itu masih muat, walaupun tubuhnya sedikit berubah pasca melahirkan. Ia menatap dirinya di cermin, mencoba membayangkan bagaimana ia akan terlihat jika berdiri di tengah ruangan pernikahan, membawa Rara di pelukan, menghadapi dua wajah yang dulu ia anggap bagian dari hidupnya. Ia tahu keputusannya akan dianggap gila oleh banyak orang. Tapi bukan itu yang ia pikirkan. Bagi Yeni, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa meski dihancurkan, ia tidak pernah benar-benar runtuh. Yeni menggenggam kunci rumah erat-erat di tangannya. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena bercampurnya amarah dan perasaan asing yang belum bisa ia kenali. Rumah yang selama ini ia rawat bersama Randy kini tampak begitu asing. Cat dindingnya masih sama, taman kecil di depan masih terawat. Namun kehangatan yang dulu memenuhi udara rumah itu seolah telah musnah bersama kepergian Randy. Ia berdiri di depan pagar, memandang ke arah pintu kayu yang tertutup rapat. Di baliknya, mungkin ada kenangan yang berjejer seperti lukisan. Tapi hari ini, Yeni tidak datang untuk menatap masa lalu. Tasha terlelap di gendongannya. Napas bayi mungil itu teratur. Sesekali bibirnya menyusu udara seolah mengingatkan Yeni bahwa ia tidak sendirian. Ia bukan perempuan yang sama seperti beberapa bulan lalu. Ia kini ibu dari seorang anak, seorang perempuan yang berdiri di atas puing-puing hatinya sendiri, tapi tetap berdiri. Pintu rumah itu terbuka. Meli berdiri di sana, mengenakan daster putih bersih. Rambutnya diikat sederhana. Di balik tatapan matanya yang tampak berusaha ramah, Yeni bisa menangkap kegugupan. Keheningan di antara mereka berlangsung lama, sampai akhirnya Meli bicara lebih dulu. "Kamu datang sendirian?" tanyanya. Yeni melangkah masuk tanpa menjawab. Meli sedikit mundur, memberi jalan. Aroma kayu dan bunga melati menyeruak dari dalam. Yeni mengenali wangi itu. Dulu, ia yang meletakkan potpourri di setiap sudut ruangan. Kini, semuanya telah berganti. "Aku cuma ingin mengambil beberapa barang yang masih tertinggal. Randy bilang aku bisa kesini hari ini," ujar Yeni tenang, tanpa emosi. Meli mengangguk. "Silakan. Aku nggak tahu pasti mana yang milikmu, tapi aku nggak ubah banyak hal di kamar." Yeni menatapnya. "Kamar itu bukan milikku. Sekarang milikmu. Aku hanya mau ambil yang memang hakku." Yeni melewati ruang tamu dengan langkah pelan. Foto-foto pernikahannya dulu sudah tak ada. Diganti dengan foto Meli dan Randy sedang berlibur. Meli dengan topi pantai lebar dan kacamata hitam. Randy tersenyum lebar, seolah tak pernah meninggalkan apapun di belakang. Yeni melangkah naik ke kamar. Di belakangnya, Meli hanya diam. Mungkin ingin mengucapkan sesuatu, tapi urung. Mungkin karena merasa bersalah, atau mungkin karena tahu apapun yang ia katakan tak akan mengubah kenyataan. Kamar itu tetap seperti dulu. Tempat tidur besar di tengah, tirai krem, lemari kayu. Tapi nuansanya sudah berubah. Ada selimut baru, bantal baru, bahkan parfum yang disemprotkan di ruangan pun berbeda. Yeni membuka lemari, mengambil beberapa kotak kecil yang dulu ia sembunyikan di rak atas, berisi buku tabungan, perhiasan warisan ibunya, dan sebuah kotak kecil berisi surat-surat pribadi. Ia menuruni tangga dengan tenang, kembali memeluk Tasha yang mulai bergerak gelisah dalam tidurnya. Meli masih di ruang tamu, berdiri seperti patung yang bingung hendak menunduk atau menatap lurus ke depan. "Aku pamit," kata Yeni. "Yeni, aku minta maaf untuk semua ini." Yeni menoleh. Untuk pertama kalinya, ia menatap Meli dalam-dalam. "Maafmu gak akan mengembalikan apapun. Tapi aku terima. Bukan karena aku memaafkanmu, tapi karena aku ingin selesai dengan ini." Meli menggigit bibirnya. "Randy gak sekuat yang kamu kira. Waktu kalian sering bertengkar, dia cerita ke aku. Dia bilang kamu gak pernah dengarkan dia. Aku tahu aku salah. Tapi aku bukan satu-satunya penyebab semuanya runtuh." Yeni tak menjawab.
Ia tahu kalimat seperti itu hanya untuk membenarkan dosa. Yang bersalah akan selalu mencari celah untuk melempar sebagian beban ke orang lain. Kamu pikir aku nggak pernah dengar keluhan Randy? Jawab Yenny akhirnya. Aku cuma nggak menyerah semudah kamu. Yenny melangkah keluar. Meli tidak mengejar. Di luar, udara terasa panas. Tapi Yenny justru merasa lebih ringan. Ia melangkah ke jalan kecil di depan rumah, mencari taksi online yang tadi ia pesan. Tasha kini terbangun, matanya menatap langit, dan tangannya menggenggam jari Yenny erat. Di dalam taksi, Yenny tak berbicara. Ia menatap keluar jendela, melihat jalan-jalan yang pernah dilaluinya bersama Randy. Jalan yang kini tak lagi bermakna sama. Ia membuka pesan di ponsel, sebuah undangan dari sahabat lamanya, Rika, yang memintanya datang ke acara syukuran kecil di rumahnya. Yenny menimbang. Awalnya ingin menolak, tapi kemudian ia mengetik, "Aku akan datang. Terima kasih sudah ingat aku, Rick." Saat malam datang, Yenny tiba di rumah kontrakan kecil yang ia sewa sejak berpisah dari Randy. Bukan rumah besar seperti sebelumnya, tapi setiap sudutnya ia isi dengan ketulusan dan cinta. Tasha diletakkan di ranjang kecilnya. Yenny menyusui anak itu sambil menatap langit-langit. Di benaknya, bukan hanya rasa sakit yang tersisa, tapi juga keyakinan bahwa hidup belum berakhir. Malam itu Yenny membuka buku catatan. Ia mulai menulis kembali. Bukan tentang luka, tapi tentang hal-hal kecil yang masih ia syukuri setiap hari. Senyum Tasha, pelukan hangat, dan nafasnya sendiri yang masih kuat. Keesokan paginya, Yenny pergi ke pasar. Tasha ia gendong dengan kain batik. Di pasar itu, beberapa ibu mengenalinya. "Loh, Bu Yenny, kok sekarang jarang kelihatan?" Yenny tersenyum, menjawab dengan ramah. "Sekarang tinggalnya udah pindah, Bu. Tapi belanja tetap di sini." Ia mulai membangun relasi kecil-kecilan, menjual kue buatan sendiri, menitipkan di warung-warung. Perlahan, uang dari hasil jualannya mulai mencukupi untuk kebutuhan harian. Meski jauh dari kehidupan lamanya, Yenny merasa lebih utuh. Di suatu sore, ketika sedang mengecek pesan-pesan pesanan kue di ponsel, sebuah nama muncul, Randy. Pesannya singkat, "Aku ingin bertemu. Bisa?" Yenny memandang layar ponsel lama. Ia tidak langsung menjawab. Sore itu langit berwarna jingga, dan di pangkuannya Tasha tertidur lagi. Yenny menatap wajah anaknya. Bibir mungil itu bergerak seolah tersenyum dalam tidur. Ia menulis balasan, "Aku bukan lagi siapa-siapa untukmu. Kalau kamu mau bertemu Tasha, kamu harus siap jadi ayah. Tapi aku bukan lagi istrimu." Tidak ada balasan setelah itu. Tapi Yenny tidak berharap banyak. Ia sudah mulai belajar melepaskan ekspektasi, hanya menggenggam yang benar-benar penting. Malam hari, Yenny memandangi bingkai kecil yang ia letakkan di meja. Foto dirinya dan Tasha. Ia mengganti foto lamanya yang dulu bersama Randy. Sekarang, hanya ada dia dan putrinya. Satu kehidupan baru telah dimulai. Dan Yenny berdiri di atasnya dengan kepala tegak. Yenny menatap jendela dengan pandangan kosong. Lampu kota yang berkedip-kedip di kejauhan tidak memberi kehangatan apapun malam itu. Suasana kamar apartemen yang biasanya begitu hangat kini terasa asing, dingin, dan penuh dengan kebisuan. Bayi kecilnya sudah tertidur pulas di atas ranjang kecil di sudut ruangan. Napasnya lembut dan berirama seperti melodi sunyi yang meredakan sebagian gundah di dada Yenny. Namun, kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Randy tidak bisa dihapus hanya dengan ketenangan sesaat itu. Pagi tadi, Yenny menerima sebuah surat dari pengacara. Surat yang membuatnya harus kembali duduk, menenangkan detak jantung yang tiba-tiba berdentum lebih cepat. Isinya bukan hanya gugatan cerai, tapi juga tentang harta Gonogini. Randy ternyata telah mempersiapkan segalanya secara diam-diam, seolah-olah rumah tangga yang mereka bangun hanyalah bagian dari strategi yang bisa ditinggalkan sewaktu-waktu. Yenny tidak menangis. Tidak seperti biasanya. Ia hanya diam, membaca setiap kata yang ditulis dengan bahasa hukum yang kaku, lalu meletakkannya di atas meja, menatapnya beberapa saat, dan melanjutkan menyiapkan susu untuk anaknya yang sebentar lagi akan terbangun.
Di tengah semua itu, Yeni teringat sesuatu yang belum ia lakukan sejak semua kekacauan ini dimulai, berbicara dengan orang tuanya. Ia belum mengabari ibu dan ayahnya tentang pernikahan Randy, tentang bayi yang kini ia rawat sendiri, tentang semua yang telah ia alami. Hatinya ragu. Ia tahu ibunya akan sangat terpukul. Tapi ia juga tahu bahwa terus diam hanya akan menyakiti dirinya sendiri lebih dalam. Sore itu, ia memutuskan menelepon ibunya. Suara dering terdengar lama sebelum akhirnya diangkat. Di ujung sana, suara yang begitu familiar muncul, membuat dadanya terasa sesak. "Yeni? Nak, sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Apa kabar? Bagaimana Randy? Bagaimana anakmu?" Pertanyaan yang begitu biasa namun kini terasa menghantam keras. Yeni menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getaran dalam suaranya. "Bu, aku minta maaf baru menghubungi. Aku..." Suaranya parau. "Aku sedang tidak baik-baik saja, Bu." "Tinggi." Lalu suara ibunya kembali. Kali ini lebih lembut, lebih pelan, seperti sedang memeluk dari kejauhan. "Kamu di mana sekarang, Yeni? Ada apa?" Yeni pun menceritakan segalanya. Tentang perselingkuhan Randy, tentang pernikahannya dengan Meli, tentang undangan yang datang saat ia masih memulihkan luka melahirkan, tentang keputusannya untuk hadir membawa bayinya sendiri, tentang malam-malam panjang yang ia lewati sendirian. Ia menceritakan semuanya tanpa henti, seperti bendungan yang jebol setelah terlalu lama menahan air. Di ujung telepon, ibunya menangis. Tapi tangisan itu bukan hanya tangisan sedih. Ada amarah, ada penyesalan, ada rasa tidak percaya. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, Yeni?" Suara ibunya terdengar bergetar. "Aku takut menyusahkan ibu dan ayah," jawab Yeni pelan. "Kamu ini anak kami. Kalau kamu terluka, kami juga ikut terluka. Pulanglah, Yeni. Bawa anakmu. Kami ingin menemuimu. Kami ingin memeluk cucu kami." Kalimat itu seperti penyelamat. Sebuah pelampung di lautan gelap yang nyaris menenggelamkan Yeni selama ini. Ia akhirnya mengangguk, meski ibunya tidak bisa melihatnya. "Iya, Bu. Aku akan pulang." Perjalanan ke kampung halaman tidak mudah. Selain fisik Yeni yang belum sepenuhnya pulih pasca melahirkan, ia juga harus membawa bayinya sendirian. Tapi sesuatu di dalam dirinya memberinya kekuatan yang tidak ia sangka. Ia merasa seperti kembali menjadi Yeni yang dulu, kuat, mandiri, dan tidak mudah goyah. Di stasiun kereta, ia duduk di bangku tunggu bersama bayinya. Beberapa orang menatapnya, mungkin karena ia terlihat masih lelah dan pucat. Tapi Yeni tidak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu, ia akan pulang. Ia akan berada di tempat di mana ia tidak merasa ditinggalkan. Saat kereta melaju, Yeni melihat bayangan dirinya di jendela. Ia melihat seorang perempuan yang terluka, namun tetap tegak. Seorang ibu yang sedang belajar berdamai dengan kesedihan demi anaknya. Sesampainya di rumah orang tuanya, pelukan ibunya membuat tangis yang selama ini ditahan pecah juga. Ayahnya yang biasanya pendiam hanya berdiri mematung, tapi tatapan matanya mengandung sejuta rasa yang tak terucap. "Kamu tidak sendiri, Yeni," bisik ibunya. Hari-hari di rumah orang tuanya menjadi semacam pengobatan yang perlahan menata ulang luka-luka Yeni. Ia melihat senyum ibunya, obrolan lembut ayahnya, dan tangan-tangan hangat yang membantu mengurus bayinya. Untuk pertama kalinya setelah lama, Yeni bisa tidur dengan tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. 2 minggu kemudian, seseorang datang ke rumah. Seorang pria muda, berpakaian rapi, membawa map berisi dokumen. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan dari kantor pengacara Randy. Ia datang dengan niat untuk menyelesaikan pembagian harta sesuai surat gugatan cerai yang sebelumnya telah dikirim. Yeni menatap pria itu tanpa ekspresi. Ia tidak terkejut. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mengeras saat pria itu mulai berbicara panjang lebar soal properti, rekening bersama, dan pembagian sesuai hukum. "Saya tidak tertarik," kata Yeni pelan namun tegas. "Saya tidak butuh rumah, tidak butuh mobil. Saya hanya butuh anak saya tumbuh tanpa luka."
Tapi, Bu Yeni, sampaikan pada Randy, lanjutnya tanpa memberi ruang, bahwa saya akan menandatangani apapun yang dia minta. Asal dia tidak pernah mengusik hidup saya lagi. Pria itu terdiam, lalu mengangguk pelan. Setelah ia pergi, Yeni menatap anaknya yang sedang tidur di pangkuan ibunya. Dalam hati, ia tahu bahwa luka ini belum sembuh sepenuhnya. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan membiarkan luka ini merenggut masa depan mereka. Malam itu, Yeni menulis surat, bukan untuk Randy, bukan untuk Meli, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah catatan kecil untuk mengingatkan dirinya siapa ia sebenarnya. Untuk Yeni yang pernah tersakiti, kau mungkin pernah mencintai seseorang yang salah, tapi itu tidak membuatmu menjadi lemah. Kau pernah ditinggalkan, tapi itu tidak membuatmu kehilangan nilai. Kau masih ibu terbaik bagi anakmu. Dan itu cukup. Luka ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Yeni melipat kertas itu dan menyelipkannya di dalam buku catatannya. Ia tidak tahu kapan akan membacanya lagi. Tapi ia merasa lega. Besok pagi, ia akan memulai hari baru. Dengan senyum, dengan kekuatan, dan dengan hati yang perlahan mulai pulih. Yeni duduk di bangku rotan yang terletak di sudut balkon rumah kontrakannya. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Namun bayi kecil di dekapannya belum juga tertidur. Hawa dingin malam itu tak mampu mengalahkan rasa panas yang mengalir deras di dada Yeni. Bukan karena cuaca, melainkan karena ribuan pertanyaan yang menumpuk tanpa jawaban. Sejak pernikahan Randy dan Meli digelar, hari-hari Yeni berubah drastis. Tak lagi ada suara pria yang biasa menyapanya pagi-pagi, menanyakan sarapan, atau sekadar mencubit pipi buah hati mereka dengan kasih sayang. Yang ada hanya sunyi, suara tangisan bayi, dan tatapan tetangga yang penuh tanya dan bisik-bisik. Yeni tidak tahu bagaimana harus menanggapi semua ini. Ia bukan tipe perempuan yang suka mengumbar cerita hidupnya pada orang lain. Maka dari itu, ia memilih diam. Meskipun diamnya justru membuat banyak orang berspekulasi. Di tengah renungan panjang, ponsel di meja kecil sebelahnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak disimpannya. Namun ia tahu betul siapa pemiliknya. Pesan itu berbunyi, "Aku ingin ketemu sama anakku. Bisa kita atur waktu?" Yeni terdiam. Hatinya seperti ditusuk pelan, lalu diputar. Ingin marah, ingin mencaci, ingin membalas pesan itu dengan kalimat paling tajam yang pernah ia pikirkan. Tapi saat ia melihat wajah mungil anaknya yang mulai terlelap di dada, amarah itu seperti ditahan oleh tangan kecil yang baru mampu menggenggam jari telunjuknya. Ia tidak langsung membalas pesan itu malam itu juga. Ia biarkan Randy menunggu. Bukan untuk membalas dendam, tapi karena Yeni ingin memastikan bahwa ia tidak sedang dikendalikan oleh emosi. Keesokan harinya, Yeni pergi ke pasar lebih pagi dari biasanya. Biasanya ia berbelanja sambil menggendong bayi. Namun kali ini ia titipkan si kecil pada Bu Murni, tetangga sebelah yang sudah seperti ibu sendiri. Bu Murni menyambutnya dengan senyuman lembut. Meskipun matanya menahan banyak tanya. Pasarnya masih sama, tapi suasananya terasa beda. Gumam Yeni dalam hati. Sejak berita pernikahan Randy tersebar, pasar tradisional itu tak lagi menjadi tempat yang netral. Banyak pedagang yang diam-diam membicarakan namanya. Bahkan ada yang terang-terangan menyapanya dengan ekspresi iba yang membuat perutnya mual. Namun hari itu Yeni melangkah lebih tegap. Ada semacam energi baru dalam dirinya. Seperti keberanian yang tumbuh pelan-pelan dari luka terdalam. Ia membeli beberapa sayur, telur, dan bahan untuk membuat bubur bayi. Sambil berjalan pulang, ia sempat berpapasan dengan Erna, istri ketua RT yang terkenal cerewet. Yeni, kamu kelihatan segar ya sekarang. Bagus deh. Aku pikir kamu bakal stres berat. Loh, ucap Erna dengan senyum yang tampak dibuat-buat. Yeni hanya membalas dengan anggukan dan senyuman kecil. Tak ada gunanya menjawab orang-orang seperti Erna. Karena bagi mereka, kepedihan orang lain adalah hiburan sore yang menyenangkan. Saat kembali ke rumah, Bu Murni menyambutnya di depan pintu sambil menggendong bayinya. "Anakmu nggak rewel, Nyonya?"
malah senyum-senyum terus. Mungkin dia tahu ibunya mulai kuat. Yeni tersenyum. Terima kasih, Bu. Kalau nggak ada ibu, saya bingung. Bu Murni menepuk bahu Yeni. Kamu kuat, Nak. Kamu cuma belum sadar aja. Sore hari, Yeni akhirnya membalas pesan Randy. Besok jam 10 pagi. Tapi kita ketemu di taman. Jangan ajak dia. Tak butuh waktu lama. Randy membalas. Oke, terima kasih. Yeni tahu Randy pasti merasa heran kenapa ia tidak memperbolehkan Meli ikut. Tapi Yeni punya alasan. Ia tidak ingin drama. Pertemuan ini bukan ajang pembuktian atau unjuk kekuasaan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini tentang seorang ayah yang ingin bertemu anaknya. Dan seorang ibu yang ingin memastikan bahwa anak itu tidak terluka oleh masa lalu orang tuanya. Malam itu, Yeni tidak bisa tidur. Ia menyiapkan pakaian terbaik untuk anaknya. Ia bahkan menyetrika bajunya sendiri, menyisir rambut panjangnya, dan memandikan bayi dengan air hangat lebih awal dari biasanya. Seakan-akan ia ingin menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, bahkan jika kenyataannya jauh dari itu. Langit pagi itu mendung. Awan menggantung seperti tak sabar menumpahkan isinya. Udara sedikit lembab, memberikan aroma tanah basah yang samar-samar tercium sejak subuh. Yeni berdiri di depan cermin, mematut dirinya dalam balutan gamis biru tua yang sederhana. Tangannya yang satu menggendong bayi mungilnya yang sudah mulai mengoceh, sementara tangan lainnya sibuk merapikan kerudung. Bayinya mengenakan baju hangat warna putih polos, topi rajut kecil yang baru saja ia beli seminggu lalu, dan dibungkus dalam selimut tebal. Ia tampak bersih, wangi, dan nyaman dalam pelukan ibunya. Yeni menarik napas dalam-dalam. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah titik terakhir dari banyak perasaan yang ia kumpulkan, pendam, telan, dan olah dalam diam. Hari ini ia akan berdiri di hadapan seseorang yang dulu ia cintai tanpa syarat, yang kemudian mematahkan kepercayaannya hingga serpihannya menusuk ke dalam hari-harinya. Tapi ia tidak datang untuk balas dendam. Ia hanya ingin meletakkan sesuatu yang selama ini membebaninya. Ia ingin memberi nama baru untuk peran hidupnya. Bukan lagi seorang istri yang ditinggalkan, tetapi ibu dari anak yang akan ia besarkan dengan utuh, walau dengan satu tangan. Di taman kecil yang terletak tidak jauh dari rumah kontrakannya, ia menunggu di bangku kayu dekat pohon ketapang besar. Ia datang 5 menit lebih awal. Tempat itu sepi, hanya ada 2 anak kecil yang sedang bermain sepeda dan seorang ibu yang sibuk menenangkan anaknya yang menangis karena tidak diizinkan membeli es krim. Sambil menimang pelan bayinya, Yeni membisikkan sesuatu ke telinga anaknya. Kamu nggak usah takut ya, Nak. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak paling kuat yang pernah Mama kenal. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar mendekat. Langkah yang berat namun terburu-buru. Yeni tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aroma parfum yang masih ia kenali menusuk hidungnya. Randy berdiri di hadapannya. Wajahnya tampak kaku, lebih kurus dari terakhir kali Yeni melihatnya. Rambutnya tampak sedikit berantakan seperti orang yang kurang tidur. "Hai," katanya lirih. Yeni mengangguk singkat. "Silakan duduk." Randy menatap bayi di pelukannya. Matanya basah dalam sekejap. Ia duduk perlahan, jarak sekitar 2 langkah dari Yeni. Ia menatap tanpa kata, hanya matanya yang bicara. Mata seorang pria yang terlambat menyadari sesuatu yang berharga telah ia sia-siakan. "Boleh aku pegang dia?" tanya Randy hati-hati. Yeni menggeleng pelan. "Nggak hari ini. Dia belum terlalu kenal kamu. Aku nggak mau dia bingung." Randy menunduk. "Maaf." Yeni tidak menjawab. Ia tidak ingin pembicaraan ini dipenuhi drama atau kesedihan. Ia datang bukan untuk mendengar permintaan maaf yang datang setelah semuanya runtuh. "Kamu nggak mau tahu namanya?" tanya Yeni setelah hening beberapa detik. Randy menoleh dengan cepat. "Tentu mau. Namanya Alana Zafira." Randy mengulang pelan nama itu. "Alana Zafira. Cantik banget. Artinya, cahaya kemenangan yang kuat dan berani. Nama itu aku pilih setelah malam aku tahu kamu menikah dengan dia." Nada Yeni tenang,
tapi maknanya dalam. Randy terdiam, tertelan oleh kenyataan bahwa wanita di hadapannya, yang dulu ia tinggalkan tanpa penjelasan memadai, masih mampu membesarkan anak mereka dengan kekuatan yang tak ia duga. "Kenapa kamu undang aku hari ini?" tanya Randy. "Karena aku nggak mau anak ini tumbuh dengan cerita sepihak," jawab Yenny. "Kalau suatu hari dia bertanya tentang ayahnya, aku pengen dia tahu, setidaknya kamu pernah datang menemuinya." Randy menelan ludah, seolah ucapan itu terlalu berat untuk ditelan. "Aku juga pengen jadi bagian dari hidupnya. Yenny, aku tahu aku telat, tapi aku mau tanggung jawab." Yenny mengangguk pelan. "Kamu bisa jadi bagian dari hidup dia. Tapi jangan pikir kamu bisa ambil keputusan dalam hidupku lagi." "Aku nggak akan. Aku cuma mau ada. Kalau kamu butuh sesuatu untuk dia, kamu bisa hubungi aku." "Aku nggak butuh apa-apa," sahut Yenny. Kali ini lebih tegas. "Aku undang kamu hari ini bukan buat minta bantuan. Aku undang kamu supaya kamu lihat sendiri, bahwa meski tanpa kamu, anak ini tetap bisa tumbuh. Dan aku tetap bisa menjadi ibu yang utuh." Angin menerpa rambut Yenny yang keluar dari kerudungnya. Wajahnya tenang, penuh dengan kesadaran akan pilihan-pilihan yang telah ia buat. Di sebelahnya, Alana menggeliat pelan, lalu tertidur lagi. "Kalau kamu benar-benar ingin menjadi ayah, datanglah bukan saat kamu punya waktu luang. Datanglah ketika dia butuh, bukan ketika kamu ingat," ujar Yenny tanpa menoleh. Randy tak bisa berkata apa-apa. Pandangannya hanya tertuju pada bayi kecil itu yang tidur dengan damai, tak sadar bahwa dunia orang dewasa begitu rumit dan seringkali menyakitkan. Yenny berdiri dari bangku taman, masih menggendong Alana erat di pelukannya. Ia mengatur posisi selimut agar angin pagi tak menusuk kulit lembut bayinya. Randy ikut berdiri, tapi tak mendekat. Ia hanya menatap, seperti ingin mengatakan sesuatu yang berat, namun selalu batal. "Aku pamit," ujar Yenny pelan. Matanya tetap pada Alana. "Kita sudah cukup bicara untuk hari ini. Kapan aku bisa lihat dia lagi?" tanya Randy. Suaranya terdengar putus asa. Yenny tak langsung menjawab. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara beberapa saat. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi batas baru, garis tak kasat mata antara masa lalu dan masa depan. "Kita lihat nanti," jawabnya akhirnya. "Kalau kamu benar-benar mau hadir sebagai ayah, aku percaya kamu akan datang tanpa diundang." Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, Yenny melangkah meninggalkan taman. Randy hanya berdiri mematung, tak bergerak. Ia memandang punggung mantan istrinya yang berjalan mantap. Lalu bayangan mereka menghilang di tikungan. Malam harinya, Yenny duduk di tepi ranjang, menatap Alana yang tidur pulas dalam boks kecil di samping tempat tidurnya. Rumah kontrakan itu sepi. Hanya suara detik jam yang sesekali terdengar. Di pangkuannya, tergeletak sebuah kotak kecil berisi surat-surat yang tak pernah ia kirimkan. Surat-surat yang dulu ia tulis saat kehamilannya memasuki bulan keempat, kelima, hingga menjelang persalinan. Surat untuk Randy. Surat-surat yang penuh harapan, kemarahan, ketakutan, dan kerinduan. Yenny membuka satu lembar, membaca ulang tulisannya sendiri. "Randy, hari ini aku belajar bagaimana rasanya punggung sakit karena terlalu lama berdiri. Bayi kita terus menendang sejak pagi. Aku yakin dia sedang ingin bicara. Sayang, kamu kemana?" Yenny menarik napas dalam-dalam, lalu melipat kembali surat itu dan memasukkannya ke kotak. Ia tahu, surat-surat itu kini tak lagi perlu dikirimkan. Masa depan tak dibangun dari masa lalu yang belum selesai, melainkan dari hari ini yang dipilih dengan sadar. Pagi berikutnya, telepon Yenny berdering saat ia sedang menyuapi Alana yang mulai belajar makan bubur halus. Nama pengirim muncul di layar, Meli. Yenny sempat ragu untuk mengangkat. Ini panggilan pertama dari istri baru Randy setelah pernikahan mereka. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dengan hati-hati, ia geser tombol hijau. "Halo? Halo, Yenny?" Suara di seberang terdengar ragu, lembut tapi jelas. "Iya, ada apa?" Aku minta maaf ganggu kamu."
Aku cuma pengen ngomong, boleh? Yeni diam sejenak. Silakan. Boleh kita ketemu? Aku ngerti kalau kamu mungkin gak nyaman. Tapi aku pengen ngomong langsung. Aku gak tahu kamu mau atau enggak. Tapi aku gak tenang sebelum ini aku sampaikan. Yeni memejamkan mata sebentar. Rasanya terlalu banyak hal yang datang berurutan dalam hidupnya beberapa hari ini. Tapi ia tahu, menolak hanya akan memperpanjang beban yang mungkin bisa segera selesai. Oke, katanya pelan. Tapi aku ajak anakku. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, yang tidak terlalu ramai. Yeni memilih tempat di pojok, dekat jendela, dan duduk sambil memangku Alana yang baru saja menyusu. Meli datang dengan wajah yang jauh dari senyum. Ia mengenakan blus polos dan celana kulot hitam. Wajahnya pucat, dan mata sembab. Ia menarik kursi perlahan dan duduk di hadapan Yeni. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, ucap Meli membuka pembicaraan. Tangannya gemetar sedikit saat menyentuh gelas air mineral di depannya. Mulai dari yang paling kamu sesali, jawab Yeni tenang. Meli menatap Yeni dalam-dalam. Aku tahu kamu nggak akan pernah bisa maafin aku, dan mungkin memang nggak perlu. Tapi aku cuma mau bilang, aku nggak bahagia. Yeni menatapnya, tapi tidak menjawab. Aku pikir menikah dengan Randy akan membuat semuanya lebih mudah. Aku pikir pernikahan akan menyelesaikan semua keraguan yang dulu aku punya. Tapi ternyata, hidup nggak sesederhana itu. Yeni tetap diam. Ia tidak datang untuk menghibur Meli. Tapi ia juga bukan tipe yang menikmati penderitaan orang lain. Randy berubah, lanjut Meli. Dia selalu murung. Dia nggak pernah benar-benar cerita. Tapi aku tahu dia masih sayang kamu. Ucapan itu membuat dada Yeni sesak. Tapi ia tidak menunjukkannya. Setiap hari aku merasa kayak orang ketiga di pernikahan sendiri. Meli tertawa hambar. Ironis. Ya? Aku dulu rebut suami orang. Sekarang aku hidup kayak orang asing di rumah sendiri. Yeni menghela napas. Terus kamu mau apa? Aku mau minta maaf. Bukan buat minta kamu maafin aku. Tapi supaya kamu tahu, aku nyesel. Aku nyesel karena jadi bagian dari cerita yang ngerusak hidup kamu. Kamu perempuan yang kuat. Yeni, aku lihat itu dari cara kamu ngebesarin anak kamu. Dan aku tahu, aku nggak punya keberanian seperti itu. Yeni menatap Alana yang mulai terlelap. Lalu pandangannya kembali ke Meli. Aku sudah nggak menyimpan dendam, katanya pelan. Tapi itu bukan berarti aku melupakan semua yang terjadi. Hidupku berubah karena keputusan kalian. Tapi aku juga belajar jadi perempuan yang lebih tangguh karena itu. Meli mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih sudah mau ketemu aku. Yeni berdiri, menggendong Alana. Aku harap kamu juga bisa berdamai sama dirimu sendiri. Karena setelah semua ini, yang paling berat bukan permintaan maaf, tapi hidup dengan keputusan yang pernah kita buat.